Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini nih ada video lagi nih tentang cerita karomah Abah Guru Sekumpul. Di video ini dia menceritakan bahwa ada seorang pemuda yang sangat tidak percaya dengan Abah Guru Sekumpul akan kewaliannya, karena menurutnya karomah-karomah Abah Guru Sekumpul yang banyak diceritakan itu sama sekali tidak masuk akal. Hingga akhirnya pada suatu malam dia bermimpi dengan Abah Guru Sekumpul. Di dalam mimpi tersebut jelas sekali ada pertemuan dengan Abah Guru Sekumpul. Dan bagaimana detailnya, apa yang dia alami di dalam mimpi tersebut bersama Abah Guru Sekumpul, mari kita simak nih videonya. Tidak percaya karomah Abah Guru Sekumpul, malamnya dimimpikan beliau. Sekitar 1 bulan yang lalu Al-Fakir bermimpi Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau yang dikenal dengan Abah Guru Sekumpul. Awal cerita, jujur, Al-Fakir sebelumnya melihat banyak kisah yang beredar di media sosial hingga sampai saat ini mengenai karomah-karomah yang beliau miliki. Al-Fakir terkadang heran kenapa karomah-karomah beliau ini begitu tak masuk akal. Bahkan ada yang mengatakan bahwa semasa hidupnya beliau merupakan salah satu wali kutub di zamannya. Ketika Al-Fakir melihat kisah beliau dengan membandingkan kisah-kisah karomah yang dimiliki oleh guru mulia Al-Habib Umar bin Hafiz, ternyata memang beliau memiliki karomah yang lebih tak masuk akal. Sejujurnya Al-Fakir percaya dengan kewalian beliau, namun ada sedikit perasaan tidak yakin atau tidak percaya dengan kisah-kisah yang beredar di media sosial hingga saat ini dan sedikit meragukan kewalian beliau. Mimpi tersebut terjadi pada awal September 2020 kemarin, dan ketika itu postingan masih ramai mengenai kisah-kisah Abah Guru Sekumpul. Postingan tentang beliau beredar dari awal Agustus awal September, tanggal kewafatan beliau. Biasanya aktivitas Al-Fakir sebelum tidur adalah bermain Facebook. Tiba-tiba melintas sebuah tulisan di beranda Facebook Al-Fakir mengenai kisah Abah Guru Sekumpul dengan guru mulia Al-Habib Umar bin Hafiz. Al-Fakir baca kisah tersebut sampai habis, dan setelah selesai baca kisahnya, di dalam hati Al-Fakir merasa tidak sreg dengan ceritanya, merasa ada yang mengganjal dan tidak yakin. Al-Fakir bertanya-tanya, apakah cerita ini hoax atau sebuah karangan saja? Dengan perasaan yang penuh tanda tanya dan merasa tidak yakin dengan cerita tersebut, Al-Fakir tidur setelahnya. Ketika tidur, Al-Fakir bermimpi berjumpa dengan beliau, yaitu Abah Guru Sekumpul. Mimpinya cukup singkat. Ketika itu Al-Fakir berada di sebuah pintu keluar bandara atau kereta api. Al-Fakir lupa tempat tersebut berada di Balikpapan, dan sepertinya di kota itu sedang diadakannya suatu acara tablik akbar yang besar. Karena Al-Fakir melihat banyak orang yang keluar dari bandara atau stasiun kereta api tersebut menggunakan kopiah, sarung, dan lain-lain. Di situ ceritanya Al-Fakir sedang menunggu istri Al-Fakir. Selintas di depan Al-Fakir ada sebuah motor yang lewat yang sedang memboncengi Al-Habib Umar bin Hafiz. Dari belakang si pengemudi motor tersebut menggunakan gamis dan sorban serba putih. Mata Al-Fakir terus tertuju pada motor tersebut. Motor itu melaju lambat hingga di depan jalan berputar di sebuah bundaran jalan. Pengemudi tersebut tiba-tiba menengok ke arah Al-Fakir sambil tersenyum, dan Al-Fakir terkejut. Ternyata sosok tersebut adalah Abah Guru Sekumpul. Di saat itu Al-Fakir ingin teriak memanggil namanya, tapi entah kenapa dari kejauhan Abah Guru Sekumpul memberikan isyarat, "Shut." Seperti Al-Fakir jangan teriak, dengan meletakkan satu jari telunjuk di depan bibirnya. Lalu setelah itu beliau tersenyum. Setelah itu Al-Fakir barulah bertemu istri Al-Fakir di kerumunan banyak jamaah. Setelah itu Al-Fakir terbangun dari tidur. Al-Fakir langsung berucap istighfar dan alhamdulillah.
Setelah itu Al-Fakir ingat-ingat kembali kenapa Al-Fakir mimpi demikian. Ternyata ini adalah sebuah isyarat jawaban yang ada di dalam hati Al-Fakir selama ini, serta jawaban kisah Abah Guru Sekumpul dan Habib Umar yang Al-Fakir baca tadi malam. Mimpi itu memberikan jawaban kepada Al-Fakir bahwa apa yang Al-Fakir yakini selama ini adalah salah, bahwa beliau benar-benar seorang waliullah. Kisah-kisah karomah yang beredar memanglah benar, bukan sebuah karangan saja. Itu kesimpulan Al-Fakir. Alhamdulillah, saat ini Al-Fakir tidak ada sedikit pun lagi rasa ketidakpercayaan kepada Abah Guru Sekumpul berkat jawaban dari mimpi tersebut. Semoga Allah memaafkan Al-Fakir selama ini, dan semoga dapat dikumpulkan dengan beliau dan orang-orang saleh serta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak. Amin. Semoga kisah ini bermanfaat. Ya, jadi ini tadi adalah kisah seorang pemuda yang pada awalnya dia percaya sebenarnya dengan adanya para waliullah, tapi khusus untuk karomah Abah Guru Sekumpul dan Habib Umar bin Hafiz itu katanya tidak masuk akal, sangat di luar logika semuanya, sehingga dia meragukannya. Bahkan katanya di saat suatu malam, di saat dia sudah mau tidur, ketika membaca ada sebuah postingan di Facebook yang menceritakan tentang karomah Habib Umar dan Abah Guru Sekumpul, dia pun nampak tidak serak dan tidak tertarik dengan kisah tersebut, hingga dia tertidur dan bermimpi bertemu dengan Abah Guru Sekumpul dan Habib Umar. Dan di dalam mimpi tersebut dia mengalami peristiwa yang menurutnya itu adalah titik balik baginya untuk tidak lagi meragukan akan kewalian Abah Guru Sekumpul dan Habib Umar bin Hafiz. Jadi mimpi-mimpi ketemu dengan para wali Allah ini biasanya dianggap sebagai pengalaman yang sangat berkesan dan bermakna bagi banyak orang, khususnya mas-mas yang tadi bercerita di video itu. Karena lewat perantara mimpilah biasanya alam batin kita itu bisa saling berkomunikasi. Dalam konteks mimpi orang yang tadi diceritakan di dalam video, di mana dia mengaku melihat dengan jelas atau bertemu dengan Abah Guru Sekumpul dan Habib Umar bin Hafiz di alam mimpinya, maka ini sangat mungkin terjadi, mengingat bahwa seorang wali itu memang memiliki kemampuan untuk bisa hadir di dalam mimpi seseorang, terutama jika ada pesan atau petunjuk yang ingin disampaikan. Abah Guru Sekumpul sendiri pernah mengatakan bahwa seorang aulia Allah, seorang ulama, ataupun orang soleh yang sedang menuju kepada ke arah yang lebih baik, itu biasanya dianugerahi oleh Allah berupa lahumul busyra, yaitu mimpi-mimpi yang bagus. Misalnya mimpi bertemu dengan Rasulullah, bertemu para waliullah, para ulama, maupun orang soleh lainnya di dalam mimpinya. Nah, apabila kita berhasil bermimpi bertemu dengan orang-orang tersebut, itu pertanda hati orang yang bermimpi itu sudah mulai baik dan bersih, ucap Abah Guru Sekumpul. Dan Abah Guru Sekumpul juga pernah mengatakan bahwa mimpi bisa bertemu dengan orang-orang soleh itu merupakan sarana untuk membersihkan dan mempersiapkan kita itu bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan jika diteruskan amal ibadahnya itu dengan istiqamah, maka dengan izin Allah tidak akan beberapa lama lagi akan terbuka perjumpaan dengan sebenar-benar kekasih yang ditunggu-tunggu, yaitu mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Itu jalannya, ucap Abah Guru Sekumpul.